Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ampes. Yang terhormat Bapak Insinyur Suranta Brahmana MMT. Apa bacanya ini Pak? CRP. CRP. Baru tahu ya. Ini adalah in-house training atau IHT yang mungkin unik ya dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Mengapa uniknya nanti kita bicarakan. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu kita kebetulan hari ini ada halangan katanya ke Bandung ya. Yang terhormat para Wakasek, harusnya acara seperti ini harus ada komite, dipanggil saja biar nanti hadir ke sini untuk menyampaikan hal-hal begitu. Hari ini diusahakan harus ada komite yang datang supaya kelihatan kerjaan kita itu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu wali kelas semuanya dan Bapak Ibu pengajar, jangan sampai in-house training itu hanya seremoni yang monoton, di mana di setiap sekolah IHT itu hanya formalitas untuk laporan, gitu kan? Tapi kita sekarang ada hubungannya dengan MBA, karena supaya tahu Pak Suranta, kita itu tanggal 5 besok sudah akreditasi, sudah diangkat, sudah diupload. Supaya Bapak dan Ibu tahu, Bapak mengingatkan saja ada berapa yang tidak lolos akreditasi yang Bapak angkat ke YouTube. Ada? Berarti Bapak ngupload ke YouTube, di share ke Bapak dan Ibu nggak ditonton, padahal kan durasinya pendek-pendek kan. Bapak sengaja supaya tidak terlalu panjang kalau ngupload ke YouTube itu supaya ditonton, makanya durasinya pendek. Dan kalau di share ke grup itu tandanya harus wajib ditonton. Ada 800 sekolah di Provinsi Jawa Barat gagal, tidak lolos akreditasi, baru dalam catatan sejarah. Okay. Salah satu di antaranya SMA Tambun Utara 1, kemudian SMA 18 Kota Jakarta. Banyak orang 800 se-Jawa Barat itu. Mengapa Bapak rekam ini supaya nanti di-share, orang tua paham ya. Bapak kalau ada bicara pasti direkam supaya real, dan untuk koreksi Bapak juga kalau salah. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, akreditasi itu menentukan masa depan sekolah dan anak. Kalau akreditasinya A, 40% undangan masuk perguruan tinggi negeri. Kalau B, 25% undangan masuk perguruan tinggi. Kalau C, 10%. Ya. SMA yang Bapak sebutkan tadi, yang 800 itu kalau tidak terakreditasi, yang asalnya 40% undangan masuk perguruan tinggi negeri favorit itu hanya 5% saja. 800 sekolah yang gagal akreditasi yang Bapak share, ditonton dong videonya, jangan sampai kata
kepala sekolah itu kan yang diwawancara narasumber asli, ya, otentik karena dia tim akreditasi. Bu Pita marah ke SMA 2 Cikarang Barat karena dia namanya yang harus diisi itu Sispena, ternyata tidak diisi oleh SMA 2 Cikarang Barat. Untung Bu Pita orang baik datang ke kepala sekolah. Ternyata bukan bandel Pak, di sini itu miskomunikasi. Bukan tanggal 5, katanya tanggal 31. Ini barangkali sekolah baru, ingat, jangan sampai kejadian. Cukup satu kali saja kejadian seperti itu. Kalau ada masalah itu lapor ke kepala sekolah. Jangan dapat informasi tanggal 31 udah ditelan bulet-bulet. Akhirnya ibu pengawas marah sama, minta ditutup pintunya ruangan, Pak kita bicara berdua gitu. Akhirnya aduh bapak malu sekali. Akhirnya clear setelah bapak memberikan pengarahan begitu. Untungnya kita pernah ada MBE sehingga berkas-berkas itu sebagian ada di berkas MBE, makanya sekarang pembicara dari MBE diundang. Tetapi tentu kan akreditasi itu ada poin-poinnya, itu dipilah-pilah. Bapak dan Ibu, sebenarnya peluang jadi suatu ancaman adalah peluang. Dengan adanya 800 sekolah gagal akreditasi, dari 40% undangan masuk PTN menjadi 5%, sementara kita B, ya kan? Peluangnya besar. Makanya Timotius, orang Batak sama-sama nih, tahun ini dapat beasiswa di Jerman. Calon pilot, dia jurusannya pilot. Bapak jadi ingat film di Turki ya, seorang guru biasa tiba-tiba selamat ulang tahun dirayakan di pesawat terbang, yang ngomongnya pilot, selamat datang Bapak, dan hari ini Bapak berulang tahun. Terus sudah dilacak lewat internet ya kan, bahwa dia membeli tiket naik pas. Begitu sampai nangis terseduh-seduh ya kan, itu guru dari Turki itu. Kenapa? Ternyata yang mengucapkan ulang tahun itu adalah pilotnya, sampai menyiapkan kue dan sebagainya. Itulah jadi guru bangga. Timotius, anak yatim, lulusan dari sini baru lulus, sekarang kuliahnya di Jerman kan. Jangan anggap remeh Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan, apa yang Bapak dan Ibu podcastkan, seperti Ferdi Sambo kemarin, langsung dari tim MBE berkomentar dan sudah Bapak screenshot, sudah dibacakan. Apa katanya? Bagaimana kalau Bapak Sambo ini adalah orang tua Bapak dan Ibu? Ya jawab. Itu tim MBE sudah mau mengomentari begitu, jawab. Karena Ibu dan lugas-lugas saja bahwa Pak Sambo ini layak dihukum mati karena perbuatannya kan datar-datar saja ya kan. Tetapi ketika ditanya bagaimana kalau Pak Sambo ini adalah orang tua Bapak dan Ibu, pernah terpikirkan tidak itu ya kan? Karena dunia pendidikan ini bukan mengelola benda mati. Kalau benda mati itu bisa dipekerjakan hari ini untuk hari besok, seminggu kemudian itu sudah beres pekerjaan 1 minggu bisa. Tetapi berhubungan dengan benda mati, seperti hari ini Bapak kecewa berat, tapi jangan dibikin marah ya, sebab itu anak, makhluk hidup. Foto Bapak yang sekarang sedang ditutup, hari kemarin sudah dipasang 4 bulan, beberapa bulan yang lampau. Kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu gigi Bapaknya dihitemin 1 sehingga kelihatan ompong.
Bapak senyum aja sudah, nggak boleh dipermasalahkan. Akhirnya Bapak tidak manggil wali kelas, tidak manggil guru, ambil air, dicuci sendiri, isya baru pulang, hanya membersihkan itu saja. Ketika sepi orang kan udah hilang tuh, walaupun masih ada hitam-hitamnya itu. Oke, nggak jadi mana. Hari ini foto bapaknya ditambah sedang merokok. Ini makhluk hidup, karena ini siswa-siswa buangan, beda dengan sekolah yang pernah Bapak pimpin. Daerah tujuan, kalau di sini PPDB itu nunggu penghabisan, setelah semuanya mentok tidak diterima di mana-mana baru diterima di sini. Ya itu produknya seperti itu. Tapi bangga, Bapak bangga sekali. Ada yang kuliah di Amerika, di Jepang, ada yang ke Jerman. Padahal di sekolah yang favorit itu jasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus mengakui. Begitu Bapak datang ke Pemda, ada yang suntangan. Ternyata anggota DPR di Kabupaten Bekasi itu, Pak, masa lupa sama saya? Saya kan murid Bapak. Lalu gitu. Wiwin diantaranya dari Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat. Itu kebetulan adiknya wakil bupati Bekasi yang lama. Pak, ngasih WA, terima kasih dan sebagainya. Bu Wiwin dari Demokrat itu di anggota DPR provinsi itu murid Bapak itu salah satu. Banyak pejabat-pejabat. Jadi jangan anggap remeh. Anak-anak yang nakal itu justru yang calon pejabat. Tapi maaf ya, Bapak tidak menyebutkan nama kalau yang nakal nih ya. Dan setelah Bapak ketemu, itu anak-anak nakal yang jadi orang itu, tapi orang yang penurut di kelas ini kebanyakan yang nggak jadi apa-apa. Jadi anak yang suka macam-macam itu nguji. Ternyata dari hasil riset, mengapa Indonesia tidak maju? Karena pendidikannya salah. Anak nakal itu akhirnya diberi hukuman dan terus-terusan diberi hukuman, akhirnya tidak betah di sekolah, hanya DO. Maka jadi penjahat pulung. Makanya polisi di Indonesia selalu kalah sama penjahat. Karena apa? Sebab yang anak pintarnya itu yang DO itu, sementara yang jadi polisi itu yang penurut, begitu kan? Ya udah, ini mah bagus, nilainya naikin, gitu kan? Akhirnya rata-rata 8, 9 begitu daftar polisi. Syaratnya untuk jadi polisi adalah nilai kan? Yang jadi polisi adalah orang-orang yang seperti itu. Anak-anak yang IQ-nya kayak Pak Habibie, yang nakal-nakal, yang seperti nyoret-nyoret gigi bapak di foto itu kan dihukum, gitu kan? Jadi yang salah itu siapa? Yang salah adalah bapak dan ibu. Makanya ADB mengatakan pendidikan di Indonesia tidak bermutu. Ya kan, sudah kisah kan? Sudah ditonton kan? Jangan sembarangan. Pendidikan di Indonesia itu lebih bermutu dibanding negara lain, karena Bapak sudah pergi ke Hong Kong, Bapak sudah pergi ke Turki, Bapak sudah pergi ke beberapa negara keliling-keliling. Itu pendidikan yang paling bermutu itu di Indonesia. Di Cina itu ternyata sekolah kan gratis, tapi yang diburu adalah sekolah Hui People School. Buka di internet. Suku bangsa Hui mayoritas orangnya itu 70% penduduknya Muslim. Suku bangsa Hui itu terbesar beragama Islam. Tetapi mendirikan sekolah namanya Hui People School, Hindu, Buddha, Kristen, apapun semua datang ke Hui People School dulu. Setelah gagal barulah daftar ke sekolah lain. Sekolah gratis itu adalah sekolah yang tidak bermutu. Nah sekarang di kita kan terbalik. Studi banding ke Hui People School, rekomendasi dari Bapak, pulang dari sana marah Bapak ke Bupati Bekasi lewat tulisan di Kompasiana di mana-mana. Bapak rekomendasikan ke Hui People School itu untuk studi banding supaya pulang dari sana itu sekolah kita bermutu, malah menggratiskan pendidikan. Pulang dari sana ke sini langsung memutuskan sekolah gratis di Kabupaten Bekasi. Awal mula kan dari situ. Padahal Bapak yang merekomendasikan. Terus Bapak tanya ke kepala dinasnya,
Bapak kan yang study bandingnya Bapak, yang sana di timnya Bapak. Bapak tahu nggak kenapa saya merekomendasikan Hui Bible School untuk dikunjungi? Iya, kita juga mampu, bangunannya megah, di depan sekolah itu ada lapangan sepak bola, kemudian asrama, kita juga mampu, bilangnya begitu. Bapak tahu nggak? Itu sekolah termahal di Asia dan biayanya dari orang tua siswa. Maksud saya merekomendasikan itu supaya orang tua itu peduli seperti di Cina itu. Hui Bible School itu maju sampai di semua lintas agama ingin bersekolah di situ, di Hui Bible School itu. Malah pulang dari sana ke sini menggratiskan pendidikan, kita juga mampu membangun seperti itu. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? 800 sekolah di Jawa Barat tidak terakreditasi. Seperti yang Bapak ceritakan, jangan sampai terulang oleh kita. Dulu zaman Pak Harto, SD Impres bergugurannya kompak, dari Sabang sampai Merauke itu roboh semua. Gara-garanya apa? Kebijakan SD Impres itu dibangun oleh pemerintah pakai sistem kontrak dari pemerintah. Yang namanya kontraktor itu kan asal-asalan membangunnya, ya kan? Makanya robohnya bareng gitu kan. Akhirnya dirubah swadaya, ya kan? Jadi pemerintah memberikan bangunan berapa biayanya, silahkan orang tua menambah, ya kan? Akhirnya dari pemerintah berapa, makanya bangunannya kokoh-kokoh, megah-megah, dan alhamdulillah sampai sekarang bangunan yang dikerjakan oleh komite itu stabil, tidak ada yang roboh, itu kan bagus. Tetapi waktu SD Impres berguguran dan serempak, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke itu kok gugurnya itu berita sekolah roboh itu bareng gitu kan. Karena proyek kan begitu, banyak disunatnya gitu. Itu saja, barangkali Bapak terlalu lama. Podcast Bapak dan Ibu dan video-video yang Bapak share itu ditonton. Karena apa? Bapak itu kan selalu memberikan ilmu-ilmu yang aneh. Salah satu contoh, setiap guru dapat website hanya di SMA sih. Cari sekolah lain, ada nggak guru diberikan website satu orang satu? Gratis lagi. Kemudian siswa mencetak buku, ya kan? Kita sudah ada buku karya siswa, ya kan? Ada nggak sekolah lain yang siswanya menerbitkan buku? Kita sudah. Apa yang Bapak lakukan itu yang nyeleneh-nyeleneh, termasuk sekarang aja untuk raker ini Bapak ambil dari MBE, ya kan? Kenapa tidak dari Dinas Pendidikan dan Budaya, gitu kan? Nah itu kita coba, semuanya kita coba dengan cara terobosan-terobosan yang unik. Bapak mengangkat set boy, wawancaranya langsung di Bali, dalam waktu 2 hari aja sudah 5.000 penonton, ya kan? Komentar dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Ditonton silahkan tuh di Wang Lubuk Apu. Bukan, di Alet TV. Bapak kan ada 2 channel, di channel Alet TV itu baru 2 hari aja udah 5.000, ya kan? Udah begitu. Nah, jadi semuanya itu untuk sekolah kita biar ditonton orang banyak, bahwa di kita tuh ada pola pikir yang nyeleneh, termasuk MBE. Itu orang bertanya, apa itu MBE? Apa itu? Orang kita yang mempublikasikan. Orang dari MID aja bukan MBE, kok namanya sekarang apa Pak? Akuisi. Akuisi ya. Tapi hanya MBE, hanya kita aja di sini, biarin aja. Nanti berani bertaruh, nanti yang populer di mana-mana MBE, coba. Karena kita punya media, gitu kan? Coba. Tetap aja orang bilangnya MBE, coba. Walaupun dibilang istilah apapun, biarin aja, nggak apa-apa. Bahwa itu adalah keberanian kita untuk itu. Dan dilegalisasi juga secara orang juga paham MBE itu apa, itu kan. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, fokus ke akreditasi, jangan sampai dari MBE yang kemarin sudah dikumpulkan berkasnya itu tidak dimanfaatkan. Sebab kita sudah berhasil dengan akreditasi B. Sekarang kalau mau A tambah WC 10 WC, lab harus difungsikan. Sekolah tidak boleh 2 SIM, tetapi harus 1 SIM. Kita sekolahnya 2 SIM. Tapi sekolah 2 SIM saja gebrakan Bapak dan Ibu kan hebat. Bisa anak beasiswa ke luar negeri, ya kan? Cari sekolah lain loh, mana? Berani ngadu. Berarti memang kita itu memang hebat.
hebat, anak-anakku seneng belajar sambil tengkurap ya kan. Ini yang jarang. Kenapa Columbus itu disebut penemu benua Amerika? Salah total, bohong besar. Sebelum Columbus itu sudah banyak di situ, terutama dari Tiongkok itu sudah penghuni di sana. Tapi tetap penemu benua Amerika Columbus ya kan? Kenapa? Karena tulisan, karena karya. Jangan anggap remeh podcast MyID yang website yang Bapak dan Ibu tulis itu, apalagi sudah dibukukan setiap produk kan Bapak bukukan. Biarkan aja. Ketika Bapak meninggal nanti, insya Allah Bapak belakangan setelah Bapak dan Ibu kayak yang dibawa ke akhirat itu yang Bapak tulis itu. Satu-satunya orang yang berontak bahwa pendidikan Indonesia itu tidak benar, melawan ADB, kan coba Bapak coba lihat di YouTube, ada nggak yang membantah bahwa pendidikan Indonesia itu, bahwa ADB itu tidak benar, mengatakan pendidikan Indonesia tidak bermutu? Cek coba, ada nggak yang melawan? Tidak ada. Tapi Bapak berani antang ngomong sendiri. Harus seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika disuruh podcast itu saatnya untuk Bapak dan Ibu ngomong habis itu. So, podcast itu kan ditonton orang. Walaupun nanti Bapak tidak akan berkesempatan untuk berargumen dengan mereka, paling tidak Bapak pernah ngomong, bisa jadi rujukan. Makanya skripsi, disertasi semuanya coba cek nama Dedi Nur Hadiah, klik di YouTube, di Google. Begitu dicek semua perguruan tinggi pasti ada di Unbrau, ada di mana-mana ada namanya. Kenapa? Karena buku Bapak ada di situ. Jadi acuan untuk skripsi mereka, untuk disertasi mereka. Gitu kan, bangga ya kan. Begitu lihat loh, oh ini ada di Universitas Manokwari nama Dedi Nur Hadiah, begitu dibuka perpustakaan bukunya ini yang ada di situ. Tuh Bapak dan Ibu berkarya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Insinyur Suranta Brahmana MMT. Apa bacanya ini Pak? CRP. Baru tahu ya. Ini adalah in-house training atau IHT yang mungkin unik ya dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Mengapa uniknya nanti kita bicarakan. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu kita kebetulan hari ini ada halangan katanya ke Bandung ya. Yang terhormat para Wakasek, harusnya acara seperti ini harus ada komite. Dipanggil saja biar nanti hadir ke sini untuk menyampaikan hal-hal berbeda. Hari ini diusahakan harus ada komite yang datang supaya kelihatan kerjaan kita itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu wali kelas semuanya dan Bapak Ibu pengajar, jangan sampai in-house training itu hanya seremoni yang monoton, di mana di setiap
sekolah, IHT itu hanya formalitas untuk laporan, gitu kan? Tapi kita sekarang ada hubungannya dengan MBE karena supaya tahu Pak Suranta, kita itu tanggal 5 besok sudah akreditasi, sudah diangkat, sudah diupload. Supaya Bapak dan Ibu tahu, Bapak mengingatkan saja ada berapa yang tidak lolos akreditasi yang Bapak angkat ke YouTube. Ada? Berarti Bapak upload ke YouTube, di share ke Bapak dan Ibu nggak ditonton, padahal kan durasinya pendek-pendek kan. Bapak sengaja supaya tidak terlalu panjang kalau ngupload ke YouTube itu supaya ditonton. Makanya durasinya pendek, dan kalau di-share ke grup itu tandanya harus wajib ditonton. Ada 800 sekolah di Provinsi Jawa Barat gagal, tidak lolos akreditasi. Baru dalam catatan sejarah. Okay. Salah satu di antaranya SMA Tambun Utara 1, kemudian SMA 18 Kota Jakarta, dan banyak orang 800 se-Jawa Barat itu. Mengapa Bapak rekam ini? Supaya nanti di-share, orang tua paham. Ya, Bapak kalau ada bicara pasti direkam supaya real, dan untuk koreksi Bapak juga kalau salah. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, akreditasi itu menentukan masa depan sekolah dan anak. Kalau akreditasinya A, 40% undangan masuk perguruan tinggi negeri. Kalau B, 25% undangan masuk perguruan tinggi. Kalau C, 10%. Ya. SMA yang Bapak sebutkan tadi, yang 800 itu, kalau tidak terakreditasi, yang asalnya 40% undangan masuk perguruan tinggi negeri favorit itu hanya 5% saja. 800 sekolah yang gagal akreditasi yang Bapak share, ditonton dong videonya. Jangan sampai kata kepala sekolah itu kan yang diwawancara narasumber asli, ya, otentik karena dia tim akreditasi. Bu Pita marah ke SMA 2 Cikarang Barat karena dia namanya yang harus diisi itu Tispena, ternyata tidak diisi oleh SMA 2 Cikarang Barat. Untung Bu Pita orang baik, datang ke kepala sekolah. Ternyata bukan bandel, Pak. Di sini itu miskomunikasi. Bukan tanggal 5, katanya tanggal 31. Ini barangkali sekolah baru. Ingat, jangan sampai kejadian. Cukup satu kali saja kejadian seperti itu. Kalau ada masalah itu lapor ke kepala sekolah. Jangan dapat informasi tanggal 31 udah ditelan bulet-bulet. Akhirnya ibu pengawas marah sama, minta ditutup pintunya ruangan, Pak kita bicara berdua. Gitu. Akhirnya aduh Bapak malu sekali. Akhirnya clear setelah Bapak memberikan pengarahan. Begitu. Untungnya kita pernah ada MBE sehingga berkas-berkas itu sebagian
ada di berkas MBE, makanya sekarang pembicara dari MBE diundang. Tetapi tentu kan akreditasi itu ada poin-poinnya, itu dipilah-pilah. Bapak dan Ibu, sebenarnya peluang jadi suatu ancaman adalah peluang. Dengan adanya 800 sekolah gagal akreditasi, dari 40% undangan masuk PTN menjadi 5%, sementara kita B, ya kan? Peluangnya besar. Makanya Timotius, orang Batak sama-sama nih, tahun ini dapat beasiswa di Jerman. Calon pilot, dia jurusannya pilot. Bapak jadi ingat film di Turki ya, seorang guru biasa, tiba-tiba selamat ulang tahun dirayakan di pesawat terbang. Yang ngomongnya pilot, selamat datang Bapak, dan hari ini Bapak berulang tahun. Terus sudah dilacak lewat internet ya kan, bahwa dia membeli tiket naik. Begitu sampai nangis terseduh-seduh ya kan, itu guru dari Turki itu. Karena apa? Ternyata yang mengucapkan ulang tahun itu adalah pilotnya, sampai menyiapkan kue dan sebagainya. Itulah jadi guru, bangga. Timotius, anak yatim, lulusan dari sini baru lulus, sekarang kuliahnya di Jerman kan. Jangan anggap remeh Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan, apa yang Bapak dan Ibu podcastkan, seperti Ferdi Sambo kemarin, langsung dari tim MBE berkomentar, dan sudah Bapak screenshot, sudah dibacakan. Apa katanya? Bagaimana kalau Bapak Sambo ini adalah orang tua Bapak dan Ibu? Ya jawab. Itu tim MBE sudah mau mengomentari begitu. Jawab. Karena Ibu dan lugas-lugas saja bahwa Pak Sambo ini layak dihukum mati karena perbuatannya, kan datar-datar saja ya kan. Tetapi ketika ditanya bagaimana kalau Pak Sambo ini adalah orang tua Bapak dan Ibu, pernah terpikirkan tidak itu? Ya kan? Karena dunia pendidikan ini bukan mengelola benda mati. Kalau benda mati itu bisa dipekerjakan hari ini untuk hari besok, seminggu kemudian itu sudah beres pekerjaan 1 minggu bisa. Tetapi berhubungan dengan benda mati, seperti hari ini Bapak kecewa berat, tapi jangan dibikin marah ya, sebab itu anak, makhluk hidup. Foto Bapak yang sekarang sedang ditutup, hari kemarin sudah dipasang 4 bulan, berapa bulan yang lampau. Kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu gigi Bapaknya dihitemin 1 sehingga kelihatan ompong. Bapak senyum aja sudah, nggak boleh dipermasalahkan. Akhirnya Bapak tidak manggil wali kelas, tidak manggil guru, ambil air, dicuci sendiri, isya baru pulang, hanya membersihkan itu saja. Ketika sepi orang kan udah hilang tuh, walaupun masih ada hitam-hitamnya itu. Oke, nggak jadi mas. Hari ini foto Bapaknya ditambah sedang merokok. Ini makhluk hidup. Karena ini siswa-siswa buangan, beda dengan sekolah yang pernah Bapak pimpin. Daerah tujuan. Kalau di sini PPDB itu nunggu penghabisan, setelah semuanya mentok tidak diterima di mana-mana baru diterima di sini. Ya itu produknya seperti itu. Tapi bangga, Bapak bangga sekali. Ada yang kuliah di Amerika, di Jepang, ada yang ke Jerman. Padahal di sekolah yang favorit itu jasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus mengakui. Begitu Bapak datang ke Pemda, ada yang suntangan. Ternyata anggota DPR di Kabupaten Bekasi itu, Pak, masa lupa sama saya kan murid Bapak. Bilang gitu. Wiwin di antaranya dari Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat. Itu kebetulan adiknya wakil bupati Bekasi yang lama. Pak, ngasih WA, terima kasih dan sebagainya. Bu Wiwin dari Demokrat itu di anggota DPR provinsi itu murid Bapak itu salah satu. Banyak pejabat-pejabat. Jadi jangan anggap remeh. Anak-anak yang nakal itu
justru yang calon pejabat. Tapi maaf ya, Bapak tidak menyebutkan nama kalau yang nakal nih ya. Dan setelah Bapak ketemu, itu anak-anak nakal yang jadi orang itu, tapi orang yang penurut di kelas. Ini kok banyak yang nggak jadi apa-apa. Jadi anak yang suka macam-macam itu nguji. Ternyata dari hasil riset, mengapa Indonesia tidak maju? Karena pendidikannya salah. Anak nakal itu akhirnya diberi hukuman dan terus-terusan diberi hukuman, akhirnya tidak betah di sekolah, hanya DO, maka jadi penjahat ulung. Makanya polisi di Indonesia selalu kalah sama penjahat. Karena apa? Sebab yang anak pintarnya itu yang DO itu, sementara yang jadi polisi itu yang penurut, begitu kan? Ya udah, ini mah bagus, nilainya naikin, gitu kan? Akhirnya rata-rata 8, 9 begitu daftar polisi. Syaratnya untuk jadi polisi adalah nilai kan? Yang jadi polisi adalah orang-orang yang seperti itu. Anak-anak yang IQ-nya kayak Pak Habibie, yang nakal-nakal, yang seperti nyoret-nyoret gigi bapak di foto itu kan dihukum, gitu kan? Jadi yang salah itu siapa? Yang salah adalah bapak dan ibu. Makanya ADB mengatakan pendidikan di Indonesia tidak bermutu. Ya kan, sudah di-share kan? Sudah ditonton kan? Jangan sembarangan. Pendidikan di Indonesia itu lebih bermutu dibanding negara lain, karena Bapak sudah pergi ke Hong Kong, Bapak sudah pergi ke Turki, Bapak sudah pergi ke beberapa negara keliling-keliling. Itu pendidikan yang paling bermutu itu di Indonesia. Di Cina itu ternyata sekolah kan gratis, tapi yang diburu adalah sekolah Hui People School. Buka di internet. Suku bangsa Hui mayoritas orangnya itu 70% penduduknya Muslim. Suku bangsa Hui itu terbesar beragama Islam. Tetapi mendirikan sekolah namanya Hui People School, Hindu, Buddha, Kristen, apapun, semua daftar ke Hui People School dulu. Setelah gagal, barulah daftar ke sekolah lain. Sekolah gratis itu adalah sekolah yang tidak bermutu. Nah sekarang di kita kan terbalik. Studi banding ke Hui People School, rekomendasi dari Bapak, pulang dari sana marah Bapak ke Bupati Bekasi lewat tulisan di Kompasiana di mana-mana. Bapak rekomendasikan ke Hui People School itu untuk studi banding supaya pulang dari sana itu sekolah kita bermutu, malah menggratiskan pendidikan. Pulang dari sana ke sini langsung memutuskan sekolah gratis di Kabupaten Bekasi. Awal mula kan dari situ. Padahal Bapak yang merekomendasikan. Terus Bapak tanya ke kepala dinasnya, Bapak kan yang studi bandingnya Bapak, yang sana di timnya Bapak. Bapak tahu nggak kenapa saya merekomendasikan Hui People School untuk dikunjungi? Iya, kita juga mampu, bangunannya megah, di depan sekolah itu ada lapangan sepak bola, kemudian asrama, kita juga mampu, bilangnya begitu. Bapak tahu nggak? Itu sekolah termahal di Asia dan biayanya dari orang tua siswa. Maksud saya merekomendasikan supaya orang tua itu peduli, seperti di Cina itu. Hui People School itu maju sampai di semua lintas agama ingin bersekolah di situ, di Hui People School itu. Malah pulang dari sana ke sini menggratiskan pendidikan, kita juga mampu membangun seperti itu. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? 800 sekolah di Jawa Barat tidak terakreditasi. Seperti yang Bapak ceritakan, jangan sampai terulang oleh kita. Dulu zaman Pak Harto, SD Impres bergugurannya kompak. Dari Sabang sampai Merauke itu roboh semua. Gara-garanya apa? Kebijakan SD Impres itu dibangun oleh pemerintah pakai sistem kontrak dari pemerintah. Yang namanya kontraktor itu kan asal-asalan membangunnya, ya kan? Makanya robohnya bareng, gitu kan? Akhirnya dirubah swadaya, ya kan? Jadi pemerintah memberikan bangunan berapa biayanya, silahkan orang tua menambah, ya kan? Akhirnya dari pemerintah berapa, makanya bangunannya kokoh-kokoh, megah-megah, dan alhamdulillah sampai sekarang bangunan yang dikerjakan oleh komite itu stabil, tidak ada yang roboh, itu kan bagus. Tetapi waktu SD Impres bergugur
Dari Sabang sampai Merauke itu kok gugurnya tuh berita sekolah roboh itu bareng gitu kan. Karena proyek kan begitu, banyak disunatnya gitu. Itu saja, barangkali Bapak terlalu lama. Podcast Bapak dan Ibu dan video-video yang Bapak share itu ditonton. Karena apa? Bapak itu kan selalu memberikan ilmu-ilmu yang aneh. Salah satu contoh, setiap guru dapat website. Hanya di SMA sih. Cari sekolah lain, ada nggak guru diberikan website satu orang satu? Gratis lagi. Kemudian siswa mencetak buku. Ya kan, kita sudah ada buku karya siswa ya kan? Ada nggak sekolah lain yang siswanya menerbitkan buku? Kita sudah. Apa yang Bapak lakukan itu yang nyeleneh-nyeleneh, termasuk sekarang aja untuk raker ini Bapak ambil dari MBE, ya kan? Kenapa tidak dari Dinas Pendidikan dan Budaya, gitu kan? Nah itu kita coba, semuanya kita coba dengan cara terobosan-terobosan yang unik. Bapak mengangkat set boy, wawancaranya langsung di Bali dalam waktu 2 hari aja sudah 5.000 penonton, ya kan? Komentar dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Ditonton silahkan tuh di Warung Bubuk Apu. Bukan, di Alet TV. Bapak kan ada 2 channel, di channel Alet TV itu baru 2 hari aja udah 5.000, ya kan? Udah begitu. Nah, jadi semuanya itu untuk sekolah kita biar ditonton orang banyak, bahwa di kita tuh ada pola pikir yang nyeleneh, termasuk MBE. Itu orang bertanya, apa itu MBE? Apa itu orang kita yang mempublikasikan. Orang dari MyID aja bukan MBE, kok namanya sekarang apa Pak? Akuisi ya. Tapi hanya MBE, hanya kita aja di sini, biarin aja. Nanti berani bertaruh, nanti yang populer di mana-mana MBE, coba. Karena kita punya media, gitu kan? Coba. Tetap aja orang bilangnya MBE, coba. Walaupun dibilang istilah apapun, biarin aja, nggak apa-apa. Bahwa itu adalah keberanian kita untuk itu. Dan dilegalisasi juga secara orang juga paham MBE itu apa, itu kan. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu fokus ke akreditasi, jangan sampai dari MBE yang kemarin sudah dikumpulkan berkasnya itu tidak dimanfaatkan. Sebab kita sudah berhasil dengan akreditasi B. Sekarang kalau mau A tambah WC 10 WC, lab harus difungsikan. Sekolah tidak boleh 2 shift, tetapi harus 1 shift. Kita sekolahnya 2 shift. Tapi sekolah 2 shift saja gebrakan Bapak dan Ibu kan hebat. Bisa anak beasiswa ke luar negeri, ya kan? Cari sekolah lain loh, mana? Berani ngadu. Berarti memang kita itu memang hebat. Anak-anakku seneng belajar sambil tengkurap, ya kan? Ini yang jarang. Kenapa Columbus itu disebut penemu benua Amerika? Salah total, bohong besar. Sebelum Columbus itu sudah banyak di situ, terutama dari Tiongkok itu sudah penghuni di sana. Tapi tetap penemu benua Amerika Columbus, ya kan? Karena apa? Karena tulisan, karena karya. Jangan anggap remeh podcast MyID yang website yang Bapak dan Ibu tulis itu. Apalagi sudah dibukukan, setiap produk kan Bapak bukukan. Biarkan aja. Ketika Bapak meninggal nanti, insya Allah Bapak belakangan setelah Bapak dan Ibu kan. Yang dibawa ke akhirat itu yang Bapak tulis itu. Satu-satunya orang yang berontak bahwa pendidikan Indonesia itu tidak benar, melawan ADB, kan coba lihat di YouTube. Ada nggak yang membantah bahwa pendidikan Indonesia itu, bahwa ADB itu tidak benar, mengatakan pendidikan Indonesia tidak bermutu? Cek coba. Ada nggak yang melawan? Tidak ada. Tapi Bapak berani lantang ngomong sendiri. Harus seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika disuruh podcast itu saatnya untuk Bapak dan Ibu ngomong lah di situ. So, podcast itu kan ditonton orang. Walaupun nanti Bapak tidak berkesempatan untuk berargumen dengan mereka, paling tidak Bapak pernah ngomong, bisa jadi rujukan. Makanya skripsi, disertasi, semuanya coba cek nama Dedi Nur Hadiat, klik di YouTube, di Google. Begitu dicek semua perguruan tinggi pasti ada di Unbrau, ada di mana-mana, ada namanya. Karena apa? Karena buku Bapak ada di situ.
jadi acuan untuk skripsi mereka, untuk disertasi mereka, gitu kan? Bangga, ya. Begitu lihat loh, kok ini ada di Universitas Manokwari nama Dedi Nurhadi, begitu dibuka perpustakaan bukunya ini yang ada di situ. Tuh Bapak demi berkaryalah, berkarya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.